lagi kencan, lagi nonton, tiba-tiba mamanya telepon gitu. Kamu pulang sekarang? Dia langsung pulang. Nah, itu udah warning kan? Nanti pasti bakalan diatur-atur dan akan selalu nurut sama mamanya gitu loh ya. Bukannya berarti nurut sama mama itu salah, bukan. Cuma berarti ada potensi nanti rumah tangga kalian bisa dicampuri. Coach K, selamat datang di Sahabat Bicara. Ini sebenarnya aku ngundang Coach K ini udah dari tahun sebelum 2024 ya. Baru terlaksana hari ini. Iya nih, baru Sibuk. kali ini sampai. Sibuk. Thank you banget udah diundang. Terima Serial. kasih. Coach K ini udah jadi profesional. Apa ya? Bilangnya apa sih? Professional couple coaching atau apa nih? Dating coach. Oh, professional dating coach ya. Jadi buat yang mungkin merasa masih agak-agak jomblo, butuh pencerahan, ya kan di ruangan ini ada loh ternyata. Ada, boleh. Ada. Jadi boleh nanti ngobrol-ngobrol sama Coach Ko. Coach Ko ya, Coach. Coach K Sabori. Terima kasih banyak. Tapi gini, ada yang belum tahu nih fun fact mengenai Coach ya. Bahwa dia itu dulu bukanlah seorang professional dating coach, tapi adalah seorang guru. Iya. Gurunya guru apa? Saya dulu guru art. Guru art di sebuah sekolah. Melukis, menggambar. Ini agak art and craft. Apa urusannya art sama akhirnya ngurusin dating orang ya? Ya memang gak ada hubungannya. Nyasar aja. Tapi sekarang udah comfort ya Coach ya? Iya. Jadi kalau misalnya tahu Coach K udah menulis ada beberapa buah buku, dan ini buku yang ini adalah 150 bahasan wajib sebelum menikah. Aku rasa ini adalah buku pintar. Bener gak? Bahwa di sini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya kita bisa lihat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu tanyain selama kamu pacaran, ya kan? Nah, ada kayak pertanyaan soal keluarga, finansial dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama aku, Coach. Kenapa kita jangan pacaran cepet-cepet? Orang zaman sekarang biasa orang tua di Indonesia udahlah, apalagi sih yang dicari? Bener nggak? Udah sama-sama sayang, udah keluarga kenal, ayolah sok atuh gitu loh. Kalau serius nikahin aja katanya. Kalau serius nikahin aja. Iya. Tapi menurut Coach K itu kurang baik kayak gitu. Itu kurang baik karena justru kalau serius harusnya jangan buru-buru. Kalau serius harusnya benar-benar prepare dengan baik. Itu baru namanya serius. Kalau buru-buru berarti nggak serius, karena dia meremehkan, karena dia anggap pernikahan itu mudah, gampang. Ya udahlah nikah aja, ntar juga ngalir sendiri. No, nggak bisa. Nikah tuh nggak bisa ngalir sendiri, karena dalam pernikahan nanti bakal banyak konflik, bakal ada masalah, adaptasi. Jadi dari awal itu udah harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ya, jadi begitu pas pacaran juga harus udah saling kenal sifat masing-masing terutama. Gitu. Jadi makanya saya sarankan untuk pacaran dulu 2-3 tahun lah at least, supaya bisa berantem dulu. Ya, kalau berantem kan kelihatan nih. Monsternya dia kalau dia emosi gimana kalau lagi sih? Emosi gimana? Kabur kah? Bisa ghosting kah? Atau mungkin memaki kasar, atau mungkin menghilang, ya kan? Banyak yang kayak gitu, ya kan? Ya, atau mungkin dia menghindar, nggak mau ngobrol gitu. Ya, jadi menumpuk masalahnya, diem aja, tapi terus tahu-tahu tiba-tiba meledak. Gitu. Dan itu semua bisa ketahuan ketika pacaran. Ya, cemburu-cemburuan dulu. Itu semua, jadi kita bisa lihat sifat asli orang. Ya. Jadi di saat pacaran itu adalah momen yang tepat di mana kita bisa menggali lebih dalam soal pribadi orang itu. Benar. Tapi kan kadang-kadang gini loh Coach. Ada yang bilang kalau pacaran kita tuh cuma nunjukin baik-baiknya aja. Kalau pacaran kita tuh kayak, iya sih waktu pacaran dia baik. Pas nikah kenapa jadi monster gitu ya? Tuh gimana tuh waktu pacaran akhirnya supaya taunya? Kalau pacaran itu, ya, of course pacarannya juga kualitasnya juga penting. Oke. Ya, jadi kalau misalnya pacarannya cuma ya nonton makan, ya pasti nggak keluar tuh sisi-sisi terdalamnya. Makanya harus juga dibarengin dengan diskusi mengenai value, ya, mengenai nilai-nilai dalam diri dia yang dia pegang gitu loh, prinsip hidup dia. Ya, makanya ini saya bikin buku gitu. Di dalam sini juga, di buku juga udah dikasih beberapa pertanyaan yang bisa menggali lah, at least seperti misalnya kayak, kamu kalau misalnya aku
bertengkar sama mama kamu bakal ngapain? Ini penting banget karena banyak banget klien saya tuh yang datang dan stres curhat karena ketika konflik sama mertua, Mm-mm. suaminya belain mamanya. Ah, Jadi benar, dia merasa terpojok benar. gitu. Dan contohnya lagi misalnya masalah finansial, Iya, iya, ya. Aku boleh kerja apa enggak? Ini misalnya perempuan nih ya. iya. Ini Aku boleh penting nih kerja ya. nggak apa enggak? Gitu. Kamu mau aku jaga anak atau boleh kerja? Kalau aku harus nggak boleh kerja, Mm-mm. nanti yang Jaga, biayain mama aku siapa? iya, iya. Gitu loh. Ini udah diobrolin, jangan pas menikah baru tahu. Oh ternyata aku nggak boleh kerja, tapi dia juga nggak mau biayain mama aku lah. Terus gimana jadinya? Nah, ini banyak banget kejutan-kejutan yang sebenarnya bisa dihindarin kalau dari awal pas pacaran tuh udah sering diskusi. Jadi diskusi adalah intinya. Ya, diskusi adalah intinya. Tapi Iya. memang namanya diskusi kan orang mungkin bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Kayak kayak ujian PPKN lah istilahnya di sekolah ya. Gitu kan kayak misalnya kalau kamu ketemu dompet di jalan apa yang kamu lakuin? Kalau diisi ujian sih saya kasih ke Betul. kembalikan ke Prakteknya belum polisi. tentu. Prakteknya belum tentu. Jadi mungkin ketika diskusi memang kemungkinan dia bisa keluarin jawaban-jawaban yang manis tapi padahal aslinya nggak begitu. Yes, betul. Tapi kan diskusi plus observasi. Nah, Ah, observasi yang tadi tuh, kalau berantem gimana? Hubungan dia sama mamanya gimana? iya, Bener nggak ya betul, kan? betul. Kelihatan nih. Gitu. Kalau misalnya dari pas pacaran aja dia eh selalu belain mamanya. Hmm, Misalnya nih, lagi kencan, lagi nonton, tiba-tiba mamanya telepon gitu. Kamu pulang sekarang. Dia langsung pulang. Nah, itu udah warning kan? banget nih, Iya red kan? flag Itu ya. udah warning kan? Nanti pasti bakalan diatur-atur dan dia akan selalu nurut sama mamanya Oke. gitu loh ya. Bukannya berarti nurut sama mama itu salah, bukan. Cuma berarti ada potensi nanti rumah tangga kalian bisa dicampuri. Ini menarik karena ini Iya, adalah satu isu yang apa ya, sering banget kejadian sekarang. betul. Mau itu cewek atau cowok, tapi kalau cowok akan lebih krusial nih karena cowok kan pemimpin rumah tangga. Bener. And one day kita tuh kadang-kadang menikah sama cowok dan kita juga perempuan kalau aku sebagai perempuan. Nah, Mm-mm. kalau sebagai seorang laki-laki sebenarnya ini menurut pandangan pribadi dari coach, ketika kita sudah menikah, apakah kita tuh yang mana yang harus kita bela duluan? Mama on the other hand adalah orang yang sangat luar biasa yang Mm-mm. melahirkan kita, tapi di satu lain kita udah punya istri nih, pendamping kita nih coach. Jadi kadang suka dilema kan. Mm-mm. Sebenarnya sebagai seorang suami nih pelajaran juga buat yang mau menikah, apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau saya prinsipnya adalah tetap utamain istri. Oke, Tapi bukan berarti meninggalkan, menelantarkan atau me- menyampingkan orang tua, orang tua, bukan oke. gitu. Kita tetap sayangin, kita tetap hormatin ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau misalnya ada situasi yang nggak enak, kita harus belain istri ya. Contohnya Yes. misalnya nih. Misalnya eh, si misalnya tinggal bareng Iya, ya. Biasanya nih kalau yang tinggal bareng nih konflik nih. aduh, di Misalnya PIM tinggal ya, bareng sama Pondok Indah mertua ya Mertua ya. kan. Baru pulang kerja Iya, gitu. Terus misalnya ada piring belum dicuci. Terus si mertua nih kayak nyindir gitu loh. Kok ini piring belum dicuci, gimana sih jadi istri? Nah, si suami begitu dengar harus langsung tuh dia interject gitu. Langsung take bilang, over. "Udah mama nggak apa-apa, dia baru pulang kerja. Kasihan dong, kan istirahat dulu. Udah aku aja yang cuci." Jadi bukan berarti melawan mamanya, enggak. Iya, iya, Tetap iya. nice kan? Kalau jawab gitu kan tetapnya enak. Tapi istri pun merasa tenang karena dibelain, mamanya pun oh ya udah, oh dicuciin juga piringnya kan Iya. gitu. Jadi karena istri dan suami adalah satu tim, kita Bener, harus menjaga juga nih perasaan dari tim kita kan, teammate kita nih gitu ya. bener iya karena yang Hmm, bakalan nemenin kita sampai tua nanti ya pasangan ya, gitu. ya. Jadi pasangan itu ya harus dijaga supaya dia tetap nyaman sama kita. Ada satu pernah tulis, aku lupa di sosmed atau di mana, tapi kata Coach K, ada baiknya kalau udah menikah tinggal sendiri. Mm-mm. Hmm. Kalau bisa Kalau bisa, ya ada baiknya aku ada bilang kan. baiknya yes. Apa alasannya Coach? Karena supaya tidak dicampuri ya
Karena nanti jadi menambah masalah-masalah yang harusnya nggak perlu ada sebenarnya. Mhm. Kalau misalnya tinggal bareng, itu nanti ada masalah, mungkin selek, mungkin konflik, mungkin kalau kita pihak yang istrinya mau pas weekend misalnya mau bangun siang, tapi ternyata mertuanya nggak suka, Jam segini aja belum bangun. gitu. Jadi lebih bebas lah kalau punya rumah sendiri gitu. Tinggal sendiri ya. Iya. Kalau tinggal sendiri lebih bebas. Tapi memang namanya di Indonesia belum tentu itu bisa terjadi. Mungkin mamanya sudah tinggal sendiri, Iya. mungkin sudah tua, mungkin sakit gitu. It's okay sebenarnya. Asal sebagai suaminya ini nih Mhm. yang beneran bisa jadi buffer istilahnya. Iya. Jadi bantalan gitu loh. Jadi misalnya mamanya ngomong, ya kan? Istri kamu tuh tadi pagi tuh bangunnya tuh siang banget. Iya Mama benar. udah bangun dari subuh, tapi dia tuh baru bangun jam 9 gitu. Ya, Nah, dia jangan sinetron-sinetron ya. dia jangan ngomong ke istrinya. Oke. Dia jangan ngomong ke istrinya. Karena kalau dia ngomong ke istrinya, mama tadi komplain begini, istrinya jadi apa? Kesel lah. Iya, iya, iya. Kok mama kamu gitu sih? Nah, udah ngomong kok mama kamu gitu sih? Dia ngomong lagi ke mamanya. Iya, iya benar. Komplain istrinya dia ngomong lagi ke mamanya. Lah ini mah kayak ngaduin Oke. gitu loh. Nah kadang cowok nggak ngerti. Tugas dia adalah udah nggak usah ngomong. Iya. Keluhan dari mamanya nggak usah ngomong, keluhan dari istrinya nggak usah ngomong. Dia aja yang telan semua. Nah, disitulah fungsi cowok. Ya, Iya, iya, iya. gitu. Itulah kenapa tinggal sendiri walaupun kita sederhana lebih baik karena menghindari konflik-konflik yang nggak perlu ya Coach ya. Benar. Nah, yang seperti ini kan harus sudah diobrolin dan harus sudah diobservasi dari sejak pacaran. Makanya penting buat orang untuk jangan buru-buru menikah dulu Iya. gitu ya. Bahkan menurut studinya ya kalau menunda pernikahan hingga 3 tahun itu menurunkan resiko bercerai hingga 39%. Wow. Iya. Ini menurut studi nih. Iya. Gitu. Oke, tapi banyak nih yang zaman sekarang merasa gini. Ada orang-orang yang ada di satu hubungan relationship, tapi dia sebenarnya punya beban masa lalu atau mungkin sakit hati di masa lalu. Dia nemuin satu orang abis keluar dari hubungannya toksik, nemuin satu orang yang kelihatannya oke nih, bisa jadi tempat aku bersandar. Udahlah, pengen buru-buru sembuh dari hubungan toksik aku yang dulu, langsung pacaran yang baru. Apakah yakin itu akhirnya hubungannya akan bertahan lama, Coach? Kalau misalnya pernah trauma dan merasa memang kayaknya gue masih trauma, punya trust issue, cepat ke trigger. Yang pertama harus dilakuin adalah sembuhin diri dulu gitu loh. Mungkin ke psikolog, ya bisa coaching sama saya juga bisa gitu. Jadi kita bahas isunya nih apa aja nih yang bikin ke trigger gitu. Sebelum memutuskan untuk lebih serius sama orang baru ya. Karena nanti pasti bakal kebawa tuh. Bakal kebawa misalnya dia trauma dulu pernah diselingkuhin, nanti sama pasangan yang barunya dia jadi lebih posesif, jadi gampang curiga. Nah ini harus dibenerin dulu, harus diberesin dulu gitu. Karena kan beda pasangan itu sebenarnya beda, nggak bisa disamain. Ya. Tapi kadang kita pasti bawa baggage dari masa lalu sih. Nah, itu dia. Ada orang-orang yang mungkin aku juga pernah mengalami fase di mana menyembuhkan patah hati dengan rebound dengan orang yang baru. Jadi kayak ya udah deh sakit hati aku yang dulu dicoba disembuhin deh nih sama orang yang baru. Padahal it's not working juga ya. Kalau cuma sekedar rebound buat temen jalan, temen curhat boleh. Tapi kalau beneran rebound langsung jadi pacaran tuh serius, nggak recommended. Not recommended. Iya, karena namanya kita baru patah hati, namanya kan hatinya patah. Berarti dia belum bisa berfungsi seperti normal. Dia belum bisa mencintai lagi 100%. Orang masih patah, disembuhin dulu. Gitu, baru bisa mencintai lagi. Jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan Take aja. it easy. Iya. Kalau berdasarkan sekarang nih, coach banyak yang coaching, apa segala macam, apa masalah perceraian terbesar nowadays? Masalah perceraian terbesar itu pertengkaran dan cekcok. Ya, Karena menurut datanya. Karenanya bisa macam-macam, ya kan, bisa karena ekonomi, karena perselingkuhan juga atau apa, anak mungkin juga gitu. Tapi
kalau dari sudut pandang saya ya, dari semua klien-klien saya, ribuan klien yang sudah saya tangani, masalah nomor satu pernikahan itu adalah sakit hati. Oh. Sakit hati adalah kanker yang membunuh hubungan. Gitu. Sakit hati. Jadi sakit hatinya nih, bukan perselingkuhannya. Perselingkuhan tapi kalau nggak sakit hati sebenarnya nggak masalah. Iya. Tapi perselingkuhan kalau tuh sakit hati. sakit hati dan nggak bisa disembuhin lagi itu jadi masalah. Sakit gitu. hati yang menumpuk. Oke. Ya, tapi nggak harus selalu sampai perselingkuhan. Biasa karena kata-kata setiap kali bertengkar, ada kata-kata yang nggak enak, nusuk, nyakitin gitu loh. Numpuk. Lama-lama jadi ilfeel, lama-lama jadi udah nggak mau lagi, lama-lama jadi pecah berantakan gitu loh. Oke. Makanya saya selalu menyarankan buat couples ya, start dari pacaran nih. Jangan pernah ngomong yang nusuk, yang nyakitin sama pasangan. Meskipun lagi kesel, harus tetap friendly. Mohon maaf bentar. Kesel friendly itu gimana tuh coach? Bisa. Coba, kesel yang friendly. Aku tuh kesel sama kamu. Ih, gitu. Itu betul. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi Boleh. misalnya kesel banget nih sama satu pasangan. Ya ampun ini orang kok kayaknya. Tapi kita nggak boleh ngomongin hal yang menusuk atau apa ya, men-trigger personalnya gitu ya. Betul. Iya. Oke. Nggak boleh attack gitu loh. Contohnya attack itu kayak ngatain dia, misalnya kamu tuh emang nggak ada otaknya misalnya, ya jangan begitu. Iya. Kamu emang paling nggak bisa dibilangin dari dulu, ya jangan begitu. Oke. Ya, apalagi kalau pakai kata-kata kasar. Jadi makanya apa? Penting buat kita untuk bisa manage konflik supaya jangan sampai tinggi sekali. Biasa kan kata-kata kasar itu keluar ketika udah tinggi. Kalau misalnya masih ngobrolnya di bawah, emosinya masih di bawah, kan bisa aman sebenarnya gitu loh. Makanya untuk jaga tetap di bawah itu ngobrolnya dengan kata-kata yang enak. Contohnya nih, kesel nih ya. Kesel karena apa? Misalnya terlambat. Tiap kali terlambat mulu jemputnya. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Komplain boleh. Sayang kamu terlambat lagi nih. Gitu. Aku lama nungguinnya gitu. Oke. Besok jangan terlambat lagi ya gitu. Itu kalau baru 1 kali telat sih bisa sih gitu. Sayang kamu tuh terlambat 2 kali, 3 kali. Udah begitu coach. Sebenarnya nggak masalah mau 100 kali terlambat pun ya sudah. Kenapa emang? Iya. Pasangan kita juga kok. Wah, bener. Harus Gitu. diterima ya. Yes. Iya. Jadi kalau untuk menikah itu kita harus siap menerima kekurangan pasangan 1000 kali lipat. 1000 kali memaafkan, 1000 kali memaklumi. Gitu. Itu yang sulit. Yes. Jadi kita juga nggak kesel. Oh ya udah, paling berapa? Paling gimana solusinya? Ya udah kalau mau minta dijemput jam 5, gue bilang dia suruh jemput jam 4. Gitu dong. Supaya kita juga nggak kesel. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus antisipasi dan harus manage. Ini agak-agak strategik juga. Iya. Gitu. Daripada telat terus akhirnya kita marah, ya. Dan si suaminya juga misalnya yang jemput jangan langsung kesel gitu kan. Kan tadi macet gitu. Kamu nggak sabaran dulu. Gitu. Ya jangan begitu langsung. Tinggal bilang aja ya sorry ya gitu. Iya. Jadi kuncinya adalah jangan pernah menyerang secara personal, attack, menyerang dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Benar. Gitu. Oke. Itu akan aku masukkan dengan kata-kata ya, dengan kesadaran yang penuh nih biar ingat terus. Benar. Jadi ada seorang profesor nih, Dr. John Gottman namanya. Ini nih jagoannya relationship, dia meneliti pernikahan sudah selama 40 tahun. Ya, dia bilang ada 4 hal yang bakalan bikin pernikahan jadi cerai. Gitu loh. Ini disebutnya 4 kiamat gitu. Yang menyebabkan kiamat dalam pernikahan. Apa aja tuh? 1, kritisisme, mengkritik orang gitu loh. Kamu emang susah dibilangin gitu, ya kan? Kamu emang orangnya telat mulu, nggak on time gitu loh. Ya. Kritisisme, terus konten lebih direndahin lagi. Kalau tadi kan cuma ngatain doang, direndahin lagi, ya kan? Kamu emang nggak bakal bisa sukses orangnya. Emang dari dulu nggak pernah dididik sama orang tua kamu sih biar on time. Gas lagi, ya kan? Terus matanya lagi, terus kayak hina gitu loh. Iya. Ya, itu konten.
Terus udah gitu defensiveness, ngeles. Si yang telat juga bilangnya ngeles gitu. Ya kan aku telat gitu loh. Kamu emang dari dulu juga nggak pernah bisa sabar nungguin aku gitu. Bisanya nyalahin aku melulu. Ya, nggak pernah lihat kebaikan aku. Orang aku udah jemput kamu setiap hari. Malah ngeles dia. Iya, iya. Padahal tinggal bilang aja, ya udah sayang sorry ya Iya. gitu. Lu jangan marah dong. Cuk 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 gitu kan. Simple. Benar. Ya, tapi malah akhirnya berantem defensiveness. Jadi keempat adalah stonewalling, yaitu ngeblok pasangannya secara emotionally, Oke. nggak mau ngomong. Ya udah terserah lu deh. Oh, jadi kayak ya udah silent treatment ya. Silent treatment gitu. Nah, kalau ada 4 hal ini, dia bisa prediksi sampai 90% akurasi itu bakal bercerai. Gitu. Jadi ini yang saya ajarin gitu. Kalau ngomong yang enak, itu justru di situ skillnya. Kalau bisa menguasai skill ini, tetap ngomong enak meskipun lagi kesel atau debat. Hubungan lu keren. Hubungan lu baik, hubungan lu dijamin Iya. lebih langgeng lah gitu lah. Karena itu skill yang mungkin gampang diucapkan, tapi pas dipraktekkan pada saat kita mencapai emosi itu susah banget kan. Susah emang. Benar-benar. Aduh. Oke, tapi berarti gini, kalau misalnya udah masuk di pacaran nih, bilang aja. Iya. Orangnya udah baik, orangnya udah mungkin pengertian gitu ya. Tapi dari kita merasa kayaknya ada nih beberapa red flag, tapi dia baik kok gitu. Kadang kita suka mengabaikan red flag itu di awal hubungan, Coach. Nah, Benar. itu gimana? Apakah tetap kita tungguin dulu, tetap kita observasi dulu, atau ya udahlah tiap orang kan ada kekurangannya. Tergantung refleksnya seperti apa. Ya, yang kalau misalnya ya hal-hal yang bisa kita toleransi Oke, gitu, kayak misalnya tadi telat, ya kita bisa toleransi mungkin telat ya nggak oke. masalah gitu ya. Eh, tapi kalau misalnya red flagsnya hal yang penting, misalnya dia ngomongnya kasar ketika berantem gitu loh. Nah, ini harus bener-bener mikir gitu Hmm, ya. Apalagi kalau kita juga udah protes jangan kasar kalau pas lagi marah. kita udah kasih tahu Udah dia. kasih tahu, tapi terus berulang, ya rela nggak? Siap terima nggak dimaki-maki bertahun-tahun gitu loh? Ya Ah, kalau siap sebenarnya nggak masalah juga. Cuma kan kita nggak tahu efeknya nanti pasti bakalan bikin kita jadi meledak juga lama-lama gitu loh. iya. Ada yang bilang, ah nggak apa-apa dia mungkin sekarang ngomongnya kasar, atau mungkin dia sekarang suka selingkuh. Nanti pasti dia akan berubah. Nah, mental yang kayak gitu tuh tepat nggak sih kita bawa misalnya dari pacaran ke pernikahan, bahwa kita percaya one day orang akan berubah. Orang nggak akan berubah sih gitu loh. Lebih baik kita berpikir seperti itu. Maksudnya ya, itu pola pikir yang lebih sehat daripada kita berharap sama sesuatu semoga dia berubah tapi ternyata nggak berubah, akhirnya udah terlanjur menikah, punya anak lagi, terus stres sendiri dan akhirnya bubar. Lebih baik kita berpikir bahwa ini udah memang sifat dia, either gue terima atau udah nggak usah sama dia. Iya. Gitu loh. Jadi jangan berharap berubah karena ekspektasi itu yang akan bikin kita sakit hati dan kecewa nantinya. Hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Iya, benar. Jadi yang paling penting yang selalu Coach K sampaikan adalah basicnya itu adalah pada saat kita pacaran. Ya, Disitulah. disitulah saatnya diskusi dan observasi. Nah, Wah, di antara asik. semua pertanyaan-pertanyaannya, ini seru banget. Kalau misalnya dibaca ya semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa kamu tanyain selama lagi pacaran ya. Nanyanya jangan Mm-mm. bentar-bentar ya sayang ya. Bagaimana kebiasaanmu nggak gitu nanyanya ya. Tapi maksudnya ini karena seru, ada soal finansial yang ternyata kadang-kadang Finansial. itu menjadi masalah di kemudian hari. Ada soal pandangan Mm-mm. politik, ada soal simple soal keluarga mungkin ya. Soal keluarga. Tapi di antara semua pertanyaan ini kalau boleh coach pilih yang paling penting 3 aja. Apa yang harus ditanyain pada saat pada saat pacaran? Ya, yang pertama yang tadi soal orang tua. Ya, karena di Indonesia kan memang kita kalau menikah itu bukan menikah antara 2 orang aja, tapi 2 keluarga. Ya. Jadi penting banget buat tahu nih posisi kita di mana nih di mata dia, relasi tuh keluarganya ya, Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya ada konflik, kalau misalnya ada apa yang akan dilakuin, itu yang penting banget gitu. Ya, jadi penting. Terus kedua masalah uang.
Masalah uang gimana? Pembagiannya gimana? Apakah suami tanggung semua? Apakah kita bakalan split tanggung jawab? Misalnya kamu bayar listrik air, aku yang bayar pembantu, internet Iya. dan segala macam. Bagaimana pembagiannya itu gitu loh. Banyak orang yang abis merit baru loh, Iya. baru ngebahas gitu loh. Salah ya kalau pas merit baru ngebahas, oke nih ntar besok kita listrik. Salah karena ada banyak asumsi. Biasanya orang berasumsi akan diberlakukan seperti yang dia lihat dari orang tuanya. Padahal Oh. kan orang tua kita beda. Mhm. Beda-beda gitu loh Mhm. cara manage keuangan. Dia pikir, oh bokap gua kasih nyokap gua duit bulanan gitu loh. Mhm. Jadi dia asumsi, ntar lu juga bakal kasih gua duit bulanan. Ternyata kalau dari keluarga cowoknya, mereka nggak ada tuh uang bulanan tuh. Karena bareng-bareng gitu loh. Iya. Ya kayak misalnya papa mama saya kan buka toko bareng gitu. Bener. Nggak ada tuh uang bulanan buat istri gitu Nggak loh. ada, iya. Jadi dia juga berpikir, ya suami istri bareng. Tanggung nih kita Tanggung bareng-bareng. bareng. Pas merit baru, lah ekspektasi yang berbeda, keinginan yang berbeda. Ini harus sudah dibahas juga gitu. Dan yang ketiga adalah cara manage konflik yang tadi. Kamu kalau marah pengennya gimana? Biar cepet reda. Pengen didiamin dulu kah? Pengen kita langsung bahas kah? Gitu. Atau kamu gimana? Pengen aku elus-elus kah? Aku peluk kah? Biar cepet reda. Ya. Biar kamu mau ngomong gimana caranya? Kan ketika mungkin kalau lagi marah kita kayak nggak mau ngomong nih. Pengen, gitu. Tapi gimana caranya? Gitu. Dan ini harus dibahas. Apa yang enak buat kamu? Apa yang enak buat aku? Tuh. Manage konflik orang tua dan Keuangan. money. Money. Karena 3 itu Tiga itu bisa menimbulkan perang dunia nih. yang datang ke saya ya 3 itu paling banyak. Oh, oke. Gitu. 3 itu. Krusial ya. Krusial banget. Oke. Sekarang ngomongin yang jomblo. Boleh. Kenapa banyak orang-orang yang kata orang nih mungkin ya, semakin pintar seseorang, kok dia semakin susah dapet jodoh? Apakah betul seperti itu? Nah, kita coba. Gimana tuh coach? Ada betulnya karena ketika kita semakin pintar mungkin semakin sukses, tipe pasangan yang kita inginkan juga jadi semakin naik standarnya. Gitu ya. Jadi poolnya makin kecil. Dan apalagi kalau dia juga tidak aktif mencari. Nah, ini yang sebenarnya masalah paling besarnya di sini. It's okay kalau mau punya pasangan yang high standard gitu loh, boleh. Tapi nyarinya juga berarti harus 2-3 kali lipat lebih usaha, lebih niat gitu. Karena nggak bisa cuma duduk diam berharap dapet tuh yang high standard. Pluk gitu loh, jatuh dari langit nggak ada, ya harus dicari bener-bener gitu loh. Carinya gimana? Ya zaman sekarang udah banyak banget media sarana gitu mencari jodoh, misalnya lewat dating apps, lewat sosial media, lewat komunitas, event-event gitu. Jadi harus aktif. Nah kebanyakan orang tuh nggak niat mencari, berharap keajaiban. Kan katanya jodoh kan datang dari Tuhan, berharap Tuhan langsung kasih gitu ya. Ya padahal nggak akan bisa kalau nggak usaha. Tapi bener nggak Ya Kak? jodoh di tangan Tuhan tapi tetap harus disamperin dulu. Iya bener, kan di tangan Tuhan nih. Iya, samperin dulu. Tapi bener nggak kalau misalnya gini, oke kita ngomongin cewek deh ya, cewek yang mandiri. Kadang-kadang zaman sekarang juga tingkat perceraian tinggi karena cewek karena saking mandirinya, dia akhirnya pada saat udah masuk dunia pernikahan, dia nggak bahagia sedikit, dia merasa udahlah gue mendingan sendiri aja, cepet untuk mungkin menyerahnya. Bener ya itu ya, Coach ya. Nah, gimana caranya mungkin nih buat kita yang mungkin masih jomblo juga, cewek-cewek nih terutama yang merasa dia independen, dia adalah alpha, supaya nggak kebablasan alpha dan independennya itu, bahwa ya kita butuh untuk berpasangan. Ada fun facts ya. Yes. 75% dari perceraian di Indonesia digugat oleh wanita. Serius nih? Yes. Oke. Gitu. Di satu sisi ini bagus karena berarti wanita sudah punya power. Dibandingkan mungkin let's say 30 tahun, 50 tahun yang lalu, wanita ya kalau misalnya menikah nggak happy, dia nggak berkutik gitu loh. Di satu sisi ini bagus, tapi di sisi lain juga berarti ya
banyak pernikahan yang gagal dan pasti ada banyak patah hati dan sedih dan stres dan sebagainya gitu loh. Oke. Nah, ini sebenarnya jawabannya balik lagi sama yang tadi kita udah Gitu. obrolin. Pas pacarannya makanya Ya. gitu loh, jangan buru-buru menikah dan pas pacaran beneran dievaluasi nih orang cocok nggak sama gue bisa toleransi nggak sifat buruknya sampai lama sampai let's say seumur hidup gitu loh. Iya. Gitu. Jadi jangan dipaksain. Kalau memang merasa ada yang nggak cocok, kalau memang merasa kayak dia kurang sesuai dengan standar kamu, jangan dipaksain nikah. Jangan dipaksain nikah gitu loh. Memang kalau single itu kesepian, tapi menikah dengan orang yang salah juga kesepian. Itu lebih enak lagi. Iya. Kesepian di tengah neraka lagi ya. Nah, bener. Jadi jangan buru-buru nikah. Ya, karena kan kayak tadi, aduh dia nggak cocok nih, terus pengen udah cerai aja. Iya. Lah kan bisa aja berasa, ih nggak cocok nih, tapi pas masih pacaran. Jadi tinggal putus kan, Mm-mm. gitu. Dibandingkan bercerai. Itu dia Mm-mm. tuh. Tapi kalau misalnya bisa coach kasih sedikit apa ya advice gitu ya buat yang sekarang masih mungkin belum masuk ke pernikahan, apa yang harus kita siapin sebagai pribadi yang mungkin sekarang masih single supaya kita bisa dapet jodoh kita atau pasangan kita juga yang bisa setara sama kita. Kadang-kadang kan kita pengen dapat pasangan yang pintar tapi kitanya nggak upgrade gitu Nah, kan. benar. Apa nih? Sebelum kita mendapatkan the one, kita harus jadi the one dulu. Iya. Kita pengen pasangan yang pintar, yang smart, yang lucu, yang mapan. Tapi kitanya juga udah begitu belum? Kitanya udah jadi sosok yang dicari orang belum? Gitu ya. Kitanya juga udah fun, menyenangkan, baik, penampilan juga oke gitu. Sama seperti melamar kerjaan lah Iya. ya. Melamar kerjaan itu kan sama-sama yang perusahaan mencari karyawan yang sesuai standar dia, mungkin yang kompeten, yang pinter, yang rajin. Si pelamar juga mencari perusahaan yang sesuai yang dia mau, yang bisa gaji dia sebesar yang dia mau. Jadi kan ini mutual. Iya. Dua-duanya sama-sama dapetin apa yang dia mau. Begitu pula ketika mencari jodoh. Iya, lu sih maunya ABC. Tapi orang itu dapet juga nggak yang dia mau dari lu? Yes. Gitu. Jadi jadilah pribadi yang kamu juga ingin dapatkan. Betul. Wow, Iya. itu menarik. Jadilah Coach. pribadi yang orang juga cari, yang orang juga, wah ini the one nih. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan yang ini banyak banget di DM-DM-nya di Sahabat Bicara. Pertanyaannya adalah ketika masuk dalam, oke kita bilangnya pernikahan, dan ingin sembuh dari luka di pernikahan itu. Kan kalau udah nikah, pas luka, susah ya, kita opsinya nggak bisa langsung cepat putus gitu. Nah, gimana caranya kita udah terlanjur dari pernikahan, kita udah ingin sembuh dari luka-luka yang diberikan pasangan kita, tapi kita sebenarnya ingin maju, ingin membuka hal yang baru dengan pasangan kita. Gimana, Coach? Udah terluka, misalnya udah terlanjur banyak sakit hati. Iya. Ya. Biasanya itu couple sering datang ke saya. Udah sakit hati nih berdua. Tapi sebenarnya masih saling cinta. Oh. Ya, masih saling cinta. Nah, biasanya di dalam sesi konsultasi itu saya bikin mereka ngobrol. Nah, itu biasa keluar tuh. Ini kadang-kadang biasanya ada miskomunikasi dan salah ngerti sebenarnya. Ya. Misalnya contohnya kalau dari ada kasus yang waktu itu saya tangani gitu. Kalau dari sisi si suami, ini taunya si istrinya kayak komplain tentang mamanya melulu, tentang mertua lagi-lagi mertua gitu. Jadi kesel dia, ya kan? Tapi ternyata setelah ngobrol ternyata intinya bukan soal mertua. Intinya si istri itu merasa kurang disayang. Merasa kurang disayang, makanya dia komplain melulu, ngeluh melulu, ngomel melulu gitu loh. Ya, gitu. Jadi itu penting untuk diskusi, untuk saling ngobrol dan beneran tahu sebenarnya masalahnya di mana. Terkadang apa yang dikomplainin, apa yang dikeluhkan, apa yang dimarahin itu sebenarnya bukan Inti inti permasalahannya. permasalahan, bukan akarnya. Biasanya akarnya permasalahannya tuh jauh lebih simple, jauh lebih basic, fundamental gitu. Gue cuma ngerasa gue kurang disayang gitu loh. Ya kayak mama lu, oh mama lu
masak lu makan gitu ya. Tapi kalau gua masak lu kadang nggak makan. Kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan soal mamanya actually. Jadi komplainannya sebenarnya hal yang lain, tapi yang keluar dari dia tuh akhirnya masalah yang lain akhirnya Masalah membuat sakit yang lain hati. yang memuncak. Nah, kalau Oke. kita udah ngerti intinya, kurang merasa disayang. Ya udah, akhirnya solusinya ya udah nih suami ya, lu ada PR ya. Lu harus apa? Ah, Kalau oke. istri udah masak, meskipun udah makan, habisin. Gitu loh. Dua, Iya. apalagi gitu. Ya sering-sering ngomong, puji, sering-sering ajak ngedate lagi. Kapan terakhir kali ngedate berdua doang? Jangan sama anak gitu. Pergi ngedate, Kalau sama ajak anak mah dinner. jadinya ngasuh. Iya benar. Iya. Ya kan bukan ngedate. Iya. Ngedate lagi apa? Bercanda. Masih bercanda nggak? Istri sukanya apa? Quality time, nonton bareng, Netflix bareng gitu sambil cuddling. Go do it gitu loh. Sisihin waktu, pasang di kalender. Jadi penting ngedate saat pernikahan pun sudah pernikahan Oh, berjalan. sangat 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 penting banget. Coach Sangat masih penting ngedate banget. gak sama istri? Masih dong, ya kan. Oh, Kebetulan kan saya child free nggak punya anak, jadi memang ya kalau pergi berdua ya udah ngedate pasti. oh iya benar. Oh Iya. iya menarik nih. Aku mau ngomongin soal child free. Ini, Iya. Coach K kayaknya udah announce ya di beberapa channel Udah. ya bahwa memilih dengan istrinya. Ini memilih ya, by Memilih. choice ya, Iya, by by choice. choice memilih untuk child free. Mm-mm. Susah nggak tantangannya di keluarga selama ini? Enggak sih, orang tua saya suportif aja gitu. Memang waktu awal agak-agak menyayangkan, nggak menentang sih, cuma menyayangkan. Iya, wajar lah ya. Yakin nih nggak punya anak nih, nanti ini lo sepian lo gitu kan. Tapi nggak ada pertentangan, nggak ada gitu. Jadi cukup lancar aja. Kedua Oke. orang tua kita nggak terlalu masalahin. Tapi karena aku apa namanya kondisinya aku nih punya anak. Terus melihat pasangan lain yang milih child free by choice gitu kan. Apa yang coach dan istri pertama kali inginkan untuk didapatkan setelah child free itu? Maksudnya kenapa memilih itu gitu? Kalau penjelasan simpelnya adalah karena kalau kita punya anak kan berarti kita harus dedikasiin Banget. It's a big semua resource ya, semua responsibility. resource kita gitu loh, waktu, tenaga, energi buat anak itu. Iya, Gitu. Jadi membatasi apa yang bisa kita lakukan iya. gitu. Dan kita memutuskan untuk ya mengalokasikan semua resource itu buat diri kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita ya supaya kita masih bisa ada waktu untuk pergi jalan-jalan, pacaran terus lah sampai Oh tua. ya. Tapi do you ever bored berdua aja terus? Enggak sih. Oh ya? Ya, justru itu pentingnya buat teman-teman mungkin yang pengen child free juga, penting Mm-mm. untuk cari pasangan yang benar-benar kompak banget, Iya. yang udah jadi kayak bestie gitu loh. Jadi nggak ada bosennya, nggak Iya. ada bosennya, karena ya kayak nongkrong sama temen aja, ngobrol, ketawa, Yes. hangout Yes. bareng. Betul. Tapi it's not an easy option ya dan nggak bisa sembarang kita ngomong pengen child free, harus kuat dan kita emang harus cari pasangan yang juga mau. Nah Jangan lu benar. pengen child free, pasangannya nggak mau child free Nah dipaksa. itu Itu salah tuh ya. ceger tuh. Iya. Iya. Jadi emang dia pengen juga, kamu pengen juga, baru ketemu. Bener. Sama kayak ini beda agama. Nah, ini tuh aku baru mau nanya, bridgingnya ke situ. Ini yang di sahabat bicara nanya soal perceraian, selingkuh, dan beda agama. Kita nggak ngomong dari sisi pandangan agama nih, Coach, karena itu urusannya berbeda lagi. Tapi Betul. kalau dari sisi orang pacaran, terus dia berbeda agama nih, terus kan berarti harus banyak perjalanan yang dia harus laluin. Kalau saran Coach apa? Maju terus? Apa udahlah mundur aja ribet gitu misalnya? Masalah beda agama ini agak lebih ribet karena menyangkut orang lain juga gitu, mungkin Oke. orang tua, ya kan, keluarga besar, atau komunitas dia di tempat ibadah gitu. Ya. Ya. Tapi sebenarnya intinya adalah sama kayak masalah lain, ini Oke. perbedaan antara dua orang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya mau jalanin prinsipnya cuma satu, ya jangan saling memaksa aja. Kalau bisa saling terima, nggak ada saling memaksa, sebenarnya bisa-bisa aja jalan, tetap kompak gitu, no problem sebenarnya. Ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika nggak ada yang mau ngalah, masing-masing berusaha maksa gitu. Ya.
Nah itulah yang jadi masalah akhirnya ya. Jadi Dan makanya kayak saya selalu bilang, nikah beda agama atau beda suku ya, di Indonesia kan ini marak nih. Prinsipnya satu, kalau nggak berani, apalagi kalau misalnya keluarga kita tahu nih keluarga kita pasti menentang gitu. Kalau nggak berani menentang keluarga, nggak usah deh, apa? nggak usah cari penyakit deh. Tapi kalau berani, gue nekat, gue siap kok. Oke, go for it. Maju terus sampai ujung gitu loh, bareng-bareng kompak gitu. Gue suka banget. Aku suka Mm-mm. banget karena aku beda agama menjalani pernikahannya, tapi pada saat kita pacaran, ya itu kalau ditanya gimana, ada yang jatuh. Kalau ditanya gimana menyikapi pacaran beda agama, it's not for everyone, ya Hmm, nggak? Jadi kalau kamu merasa kamu bisa untuk bertengkar, pasti bertengkar dulu kan? iya. Kamu bisa dihujat sama keluarga kamu dan kamu sanggup menjalani itu, that's okay, ya nggak? Hmm. Jalanin. Tapi kalau kamu merasa aku malas bertengkar sama orang tua aku, mama papaku, nggak usah Nah coba-coba. benar Iya, gitu. benar coach, Kalau setuju. Cheryl sendiri Mm-mm. gimana? Yang emang lancar atau Pasti enggak dong. enggak? Maksudnya aku pacaran pun kita butuh bertahun-tahun, 6 tahun untuk Iya. bisa seperti itu. Dan kalau ada temanku yang akhirnya pacaran beda agama dan ingin menikah, aku bilang pikirin baik-baik karena Hmm, perjalananmu akan lebih sulit dari betul. yang lain-lain. Tapi bisa, Bisa ya? bisa. Karena kan hidup bukan cuma sekedar kita ngomongin masalah agama, ada Betul. hal-hal yang lain Iya, ya iya, kan, iya. prinsip-prinsip hidup yang lain. Nah, prinsip-prinsip hidup yang lain kita sama, agamanya aja yang beda. Benar, Begitu benar, coach, benar, ya benar. kan. Jadi aku ditanya-tanya sih. Oke, pertanyaan terakhir dan ini sangat pamungkas sekali, sedap. Nih, kalau menurut seorang coach gitu ya, kenapa eh, orang-orang yang jomblo ini, ya, orang-orang yang sekarang nih masih single terus misalnya, kadang-kadang suka merasa untuk eh, putus asa. Ah udahlah, aku tuh udah kemana-mana cari jodoh. Ini pasti banyak yang curhat ke Banyak, coach. banyak, Banyak banyak banget banget, kan, banyak banget. aku jomblo terus coach, aku gini. Dan mungkin yang nonton sekarang juga, aku kayak udah cari pasangan, aku hopeless deh. Aku gak dapet. Nah, apa yang bisa coach saranin ke mereka? Biasanya kalau yang mengeluh begitu sebenarnya juga nyarinya belum niat-niat amat sebenarnya. Ya kan? Baru ketemu sama satu dua orang nggak cocok langsung udah capek. Nggak ada yang cocok lah baru juga ketemu dua orang gitu. Permainan jodoh itu seperti eh, permainan statistik ya. Istilahnya semakin banyak kenalan semakin tinggi kemungkinan ketemu sama yang cocok Wow. gitu loh. Makanya harus banyak bergaul ya. Saya selalu tanya nih sama orang yang mengeluh begitu. Oke, dalam setahun terakhir kamu kenalan sama berapa banyak orang? Berapa banyak gebetan lah istilahnya ya. Berapa banyak kandidat yang potensial Iya, iya, gitu iya. kan. Dia bilang ya 3 lah. Ya setahun 3. Terus lu ngeluh lagi gue belum gak nemu gitu loh. Kalau udah ketemu, saya selalu bilang kalau kenalan sama 100 kandidat yang potensial, masa sih nggak ada satu yang cocok? Nggak mungkin gitu loh. Itu secara statistik ya kan, simple sama kayak kamu cari karyawan Iya, gitu loh. iya. Kalau kamu buka lowongan yang apply cuma 3, ya Terbatas ya terbatas pilihannya. gitu loh. Tapi Oke. kalau yang apply 100 pasti ada satu yang cocok. Ya kan 100 200 gitu. Ya saya nggak suruh kamu ngedate sama 200 orang Baru saya mau protes ini. ya kan. Tapi ini maksudnya bergaul lah Yes. gitu loh. Bukan berarti kita harus deket sama 100 orang. Bergaul, Bergaul, ketemu orang kenalan, ketemu baru. orang, ya kan, membuka diri gitu. Jadi nanti akan ketemu nih pasti orang yang cocok, yang serak, yang hobinya sama, yang bisa ketawa bareng. Tapi ada lagi dia nanya, tapi aku orangnya introvert. Gimana tuh? Orang introvert kan malu kalau ketemu sama orang baru. Makanya pakai dating apps. Nah, Ah, dating apps itu diciptakan untuk orang-orang yang introvert yes. supaya bisa sambil rebahan kenalan sama orang. Jadi kalau kamu introvert, boleh banget nih pakai dating app sambil Iya, ngobrol sama orang iya, dating segala apps atau macam. sosial media lah. Iya, 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 zaman iya. sekarang, zaman sekarang lebih banyak orang ketemu lewat internet Mhm. daripada kenalan langsung. Jadi that's okay. Yes, it's okay banget gitu loh. Banyak juga yang success story menikah gara-gara dating apps ya kan?
Banyak ya. Karena teknologi ada untuk memudahkan hidup manusia gitu. Jadi kalau nggak dipakai berarti kamu nggak mau hidup kamu dimudahin dong. Iya, kalau sekarang cari jodoh bisa sambil rebahan, kenapa enggak? Iya Ya kan. kan ya. Coach K, terima kasih banget Thank udah you datang ke banget udah sini. diundang. Aku yang terima kasih banget. Ini buku udah aku baca sampai habis. Tulisannya kan Coach tulis baca, bahas sampai tuntas. Nah, Iya, ini bahas. jadi semua pertanyaan-pertanyaannya di 150 bahasan wajib sebelum nikah. So it's important kita tahu dulu siapa pasangan kita sebelum benar-benar kita kontrak mati. Betul. There's no turning back. There's no turning back. Thank you so much, Coach.